Oke, saya kembalikan ke kafir-kafir tadi gini. Kan tadi Tuhan tidak ada, Tuhan ada tapi diingkari, Tuhan ada tapi disekutukan. Kira-kira 3 itu ya, mungkin ada variabel-variabel. Ketika, ini kan bisa kata benda, kata kayak yang diomongkan Sabrang tadi. Loh, teman-teman Kristen ya percaya kok kalau Muhammad itu nabi kan gitu. Sebenarnya syahadat itu bersaksi apa mengakui? Hakikatnya itu bersaksi atau mengakui? Mengakui toh. Lah saiki kanca-kanca sing jarene non Islam ki ya ngakoni lho nek Gusti Allah iku ya iko, ya toh. Muhammad iku ya nabi. Nek menurut Sabrang, nek ngono Islam bisa. Gitu loh. Kan tidak ada syarat Muhammadur Rasulullah, wa Isa Rasulullah, wa mulega adek ngono. Zulkifli, Zulkarnain, gak ruwet sadate dawa ngono kok. Nah, syahadat itu formal apa substansial? Substansial. Kalau substansial kan tidak tergantung kamu mengucapkan apa tidak. Sebab kalau harus mengucapkan ini tidak berlaku untuk orang bisu. Mangkel wong bisu. Kamu itu ya sadis. Berdebat yang ndak mengenai tahiyat. Akhirnya saya berpihak kepada orang yang tidak nduting. Dah, mau apa kamu? Karena ndak punya driji. Lah mangkel sih nggak driji, Mas. Ngene hari ini. Sing kene berdebat ngene, tang ngene. Wah. Kamu itu kalau berdebat itu mbok yang mikir-mikir kiri kanan. Ada jadilan, makan beling, makan padi, dimarahin, dibedahkan. Enggak ngasih makan nasi. Mbok daripada kamu membedahkan, bawa nasi bungkus. Anane kula mangan beling niki mboten iso tuku sego, Pak. Timbangane sampean bedahno mbok sampean mriki nggawa sego ngono lho dul. Jadi orang tidak pernah berpikir agama dengan dimensi sosial. Orang tidak pernah berpikir agama dengan dimensi budaya. Orang tidak pernah berpikir agama dengan dimensi psikologi, hati, nurani, perasaan. Itulah sebabnya ada anjuran dari Jogja, mbok diomongkan itu soal jihad syahid. Perspektifnya adalah mana rahmatan lil alaminnya ini? Mana ini rahmatan lil alaminnya ini? Mana? Di Timur Tengah sampai Sumba, sampai mana rahmatan lil alaminnya mana? Loh kalau Islam bukan rahmatan lil alamin itu terus Islam cap apa? Cap gome. Gitu loh. Pokoknya di Jogja 17-an besok judulnya rahmatan lil alaminnya mana? Gitu judulnya. Karena di sana kurang intelektual, kurang akademis. Kalau di sini kan ateisme agama. Gitu. Nah di Jogja rahmatan lil alaminnya mana? Ngono ceritanya. Nanti bulan depan mudah-mudahan bisa kita informasikan ini kita sedang memasuki gerbang rahmatan lil alamin, tetapi Anda harus lebih menderita paling tidak 10 tahun lagi. Tidak apa-apa. Dan nanti ada yang lebih parah dari Jokowi. Ada yang lebih parah dari yang sekarang Anda gelisah dan cemas. Anda harus siap. Anda harus siap, orang maknya harus siap bahwa hidup ini tidak sama dengan yang kamu inginkan, tidak sama dengan yang kamu pikirkan. Bahkan hidup ini berlangsung sebagaimana yang kamu paling benci dan paling jijik. Mau apa kamu? Terus berdoa kamu sama Tuhan. Terus Tuhan bilang, apa dungo-dungo, nek pas susah dungo kon yo. Engko nek wis oleh duit langsung nang kafe. Gak dungo nang aku gitu. Ya Tuhan sih gak ngomong gitu, itu kan cara saya merepresentasikan Tuhan. Tuhan sih tan kinoyo ngopo, tan kino kiniro ya laisa kamitsli syai'un. Jadi tidak mungkin saya menggambarkan Tuhan, itu gambaran saya tentang Tuhan.
Jadi sama dengan ateis itu tidak ada, yang dia tolak itu bukan Tuhan, yang dia tolak itu ya informasi tentang Tuhan yang sampai ke dia. Dia kecewa sama ISIS, dia kecewa sama penipuan demokrasi, dia percaya sama kilang minyak dihabisin oleh Amerika di seluruh Timur Tengah gitu ya. Dia kecewa sama Freeport gitu ya. Akhirnya karena semua atas nama Tuhan, Allahu Akbar, dor, Allahu Akbar, jriet gitu ya. Akhirnya dia benci dan tidak mengakui Tuhan. Yang dia akui bukan Tuhan, yang dia akui adalah yang seolah-olah Tuhan yang sampai ke dia. Jadi cara orang Islam memperkenalkan Tuhan kepada dunia itu yang membuat orang di dunia menjadi tidak simpati kepada Islam. Kira-kira gitu loh Mas ya. Nah, kalau kita agak sedikit saja shortcut, misalnya kasusnya Tuhan tidak ada. Kalau di Indonesia kan ini tidak terjadi. Tuhan ada toh. Meskipun cuma diambil sifatnya gitu ya. Tuhannya juga agak sedikit tersinggung ini sama Pancasila. Loh ini kan satu-satunya negara yang bertuhan. Tuhan apa? Dari Tuhan gitu. Tuhan apa? Ketuhanan kok Tuhan. Emang sama putih sama keputihan. Ngono kuwi. Enak aja loh, gitu. Mana Tuhannya? Kan ketuhanan. Yang kamu ambil cuman sifatku. Tapi bukan diriku. Sana berdoa sama sifatku sana, tidak kepadaku. Wah, nek Gusti Allah ngomong piye? Kamu hanya suka manisnya tapi kamu tidak mengakui gulanya. Nah, ngono rek. Kamu hanya butuh hangatnya tapi kamu tidak ingat listriknya. Kamu tidak ingat api. Ketuhanan diambil sifatnya tok. Ibarat sapi dijupuk buntute tok wancane dodol sop buntut. Dadi ono sapi liwat ketok crek gitu. Sapi liwat ketok gitu kan. Nyeneng wong Indonesia ini. Media masanya dia dulu tuh ya kerjanya motong sop buntut itu. Pokoknya dari sapi yang diambil buntutnya, kan karena yang laku buntutnya. Jadi dari wanita yang diambil pantatnya sama susunya. Dangdut kan begitu. Dangdut kan pertama penting pemain musiknya bareng-bareng, lama-lama untuk apa musiknya? Oh yang penting penyanyinya. Akhirnya musiknya cukup tape recorder ya gitu ya. Oke. Setelah itu lama-lama untuk apa? Penyanyinya, oh yang penting pantatnya. Goyang ini, goyang itu. Gitu. Akhirnya raine gak penting. Jadi suatu hari pertunjukan danduki mek ono bokong tok kayak. Bokong. Ada bunyi musik terus bokong, muter. Wes ndak penting perutnya, ndak penting, pokoknya ono bokong. Jadi kita tuh makin lama makin memperhinakan diri, mempersempit diri, mengkotak-kotakkan diri seperti itu teman sekalian. Oke. Senengnya oleh bokong. Lah ya daripada repot-repot tuh ndak penting kok wajahnya Inul ndak penting toh. Dulu zaman awal dulu wajahnya Inul ndak penting kok, wajahnya kayak apapun ndak masalah, yang penting pantatnya ngebor. Kan begitu. Jadi nek ngono ya wis lah bokong ae wis. Dadi nek iso TV ku pokoke nek syuting bokonge tok. Dadi bokong tok apik itu. Mbok sudah pragmatis seperti itu. Tuh. Nah, oke, sekarang agak lebih serius sedikit. Saya coba potong-potong. Kalau Tuhan tidak ada kan tidak terjadi di Indonesia. Pokoknya ele-ele pokoknya anggap Tuhan ada. Sekarang Tuhan ada tapi diingkari. Atau Tuhan dianggap tidak ada, variabelnya ya. Kalau ada sebuah rapat anggaran dan Tuhan tidak diingat oleh orang yang rapat anggaran, berarti ateis itu rapat. Benar nggak? Kalau ada presiden mengambil keputusan dan selama dia memproses kemudian mengambil keputusan itu dia tidak melibatkan Tuhan sebagai pertimbangannya, berarti ateis dia. Karena ateisme itu sebenarnya adalah dinamika kata kerja. Kapan ada Tuhan, Anda tidak ateis. Kapan Tuhan tidak Anda libatkan, berarti Tuhan tidak ada, Anda tidak libatkan. Nah sekarang saya tanya sama Anda semua. Kadar ateisme politik kita itu seberapa? Nah, kira-kira ini ya Mas ya. Jadi maksud saya kamu dengan judul ini besok ke Bandung pulang, ke Tangerang pulang, ngelihat dengan mata pandang ini.
Oh, Tuhan tidak diajak runding, Tuhan tidak dijadikan pertimbangan, berarti ateis. Kan enggak terus jadi orang Islam tuh syahadat sekali terus Muslim, ya enggak dong. Gendeng ta? Enggak lah. Tuhan menunggu kesetiaan, karena konsistensi tadi itu. Apapun yang terjadi, Tuhan adalah faktor utama hidup saya. Subjek utama. Makanya sholat itu untuk latihan. Jadi kalau Anda di pasar, di warung, di kantor, Allah di sampingmu, maka engkau menyebut ilaihi, ya, dia. Tapi kalau Anda sholat, Allah di depanmu, maka Anda menyebut iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, karena Allah di depan kita berhadapan. Nanti ada peristiwa rohania di mana Allah bersemayam di dalam kesadaranmu. Ini kalau diteruskan menjadi thariqat la ilaha illallah, la ilaha illa anta, la ilaha illa ana. Nah, ini bahaya ini, jangan diumum-umumkan. Dadang seneng ini. La ilaha illa ana, la ilaha illa ana, la ilaha illa ana. Jadi Allah sebagai dalam tanda petik pihak ketiga, pihak kedua, dan pihak pertama. Itu untuk latihan. Supaya ketika kamu ngurusin kehidupan di pasar, di kantor, di tempat pekerjaanmu, Allah tetap menjadi faktor utama meskipun dia tidak di depanmu, paling tidak dia di sampingmu. Kalau dia tidak di sampingmu, dia ada di dalam dirimu. Makanya konsep manunggaling kawula lan Gusti di Jawa itu bukan raja bersatu dengan Tuhan. Tetapi di dalam kesadaran si raja, itu Allah sama hambanya Allah itu menjadi satu. Maka dia tidak berani khianat kepada Allah karena akan mencelakakan rakyatnya, dan tidak berani dia menyakiti rakyatnya karena akan diadab oleh Allahnya. Kan begitu namanya mangununggaling kawulan Gusti. Susahnya Raja Jawa 500 tahun tidak ngerti ini. Karena aslinya mereka bukan Raja Jawa. Nah, tapi engkau kapan-kapan. Ini Jogja sedang konflik, keratonnya dan seterusnya. Tapi tidak usah lah, ini masalah kecil lah, masalah kecil. Ini, waduh kalau dibuka ini gawat ini. Pokoknya, tapi kira-kira ngono maksudnya yang itu Mas ya. Sekarang Anda mau jualan, Anda mau menghamili istri, Anda mau nyaur utang, Anda sedang pusing. Ketika Anda senang, libatkanlah Allah sebagai faktor utama di mana engkau bersyukur. Ketika engkau mendapat kesulitan, loh kok enggak melibatkan Allah, goblok men gue. Masa kamu dapat kesulitan, Allah bukan faktor utama. Apalagi dalam keadaan senang, kan gitu. Allah mengatakan bahkan barang siapa yang mengingatku, gimana Ustaz? Yang mengingatku pada saat berdiri maupun duduk. Oke, ayatnya Ustaz, Ana enggak hafal ini. Saya sengaja tidak menghafalkan supaya tidak terlanjur menjadi kiai. Terus nanti mereka enggak karu-karuan sama saya. Saya memang bisa saja. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junub. Loh toh, jadi Anda sekarang tahu toh bahwa yang di panggung jangan dianggap lebih soleh daripada yang di bawah panggung. Jelas ya sekarang? Saya pura-pura enggak hafal hanya untuk membuktikan itu. Padahal ya ora hafal gitu. Jadi ada gunanya orang enggak hafal Quran itu supaya dia rendah hati. Salah satu bahaya orang hafal Quran adalah dia menjadi tinggi hati. Saya tidak mengatakan jelek, bagus. Tapi jangan kehilangan kerendahan hati. Kamu mentang-mentang punya ayat, tahu ayat ini, kamu menjadi tinggi hati. Ini ilmu makyah dasar kok. Orang pinter jadi sombong, orang kaya jadi sombong, orang berkuasa jadi sombong. Sekarang yang paling bahaya, orang alim, orang soleh, hafal Quran, pinter qiraah, ngerti ayat hadis, menjadi sombong. Sombongnya mungkin tidak kelihatan di wajah dan badannya, tapi terasa dari hatinya. Kadang-kadang ketok moto nek wis qiraah iku ngene. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Awas kalau tidak kagum, awas kalau tidak kagum. Awas kalau tidak memuji saya, awas. Saya tidak bisa ngeklaim. Allah yang boleh ngeklaim, tapi saya boleh merasakan. Perasaan saya mungkin salah. Tapi saya pantulkan mungkin kesalahan itu. Syukur Anda menjumpai kebenarannya. Saya tidak pernah mengatakan bahwa yang saya omongkan benar. Kita itu sama-sama mencari kebenaran terus-menerus. Kapan-kapan saya bilang biar menjelaskan bener piye jane. Gitu ya teman sekalian ya. Oke, sekarang gini. Waktunya habis kira. Udah jam 3 pas. Gini. Ada Allah, tidak mengakui Allah, ada Allah tapi mengingkari Allah, ada Allah tapi menyekutukan Allah. Itu kan nanti diterjemahkan secara nilai. Dari filosofi, mau akidah, filsafat, moral, sampai aplikasi sosial, sampai hukum, sampai segala macam. Kalau seorang hakim memutuskan, tok itu tidak ada Allah dalam file pikirannya, itu ketukan palu ateistik. Jelas toh? Kan begitu rumusnya tadi. Karena ini luar biasa. Ini apa namanya? Apa kuwi jenenge pra peradilan ini diterima apa tidak? Itu kan penting banget itu. Kalau Allah tidak terlibat di situ berarti ateis gitu ya kira-kira. Sekarang saya tanya, kalau dikebawakan lagi, kalau ada Allah berarti Anda secara moral jujur apa tidak jujur? Kalau ada Allah. Kalau secara ilmu objektif apa tidak objektif? Kalau secara olahraga sportif apa tidak sportif? Kalau secara hukum adil atau tidak adil? Kan sebenarnya sama semua itu. Yang namanya suci itu kalau dalam hukum adil. Kalau dalam olahraga sportif itu suci, benar-benar suci. Kalau dalam ilmu objektif, jernih. Kalau dalam kesenian pas ya Ben ya, mana Ben? Kalau pitch-nya do ya do. Kecuali kepentingan estetiknya menyuruh donya naik dikit atau turun dikit dalam sifat-sifat pentatonik misalnya. Gitu ya. Anda bisa jujur. Yang bicara tadi jujur apa tidak? Pakai dibatas-batasi enggak? Kalau ngomong aja tuh, sejujur-jujurnya apa adanya, betul enggak? Coba Dadang suruh pidato di masjid, coba. Coba, demi Tuhan saya ateis, jajal ngomong ngono di Petamburan. Tapi Dadang boleh jujur menjadi dirinya. Dan aku mengerti aslinya dia. Aku tidak percaya kepada kata-katanya. Karena dia sangat lembut dan penuh cinta dan penuh kesolehan perilakunya. Loh. Aku tidak percaya sama kata-katanya. Wong kata-katanya itu untuk menutupi kesuciannya. Dadang, top Dadang kamu Dang. Mau masuk Facebook kira.